Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi yang kemarin minggu lalu. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang kegunaan, mulai dari minggu yang lalu ya. Kita sudah membahas tentang kegunaan turunan fungsi trigonometri. Kita sudah mempelajari tentang titik stasioner. Kita sudah mempelajari tentang fungsi interval fungsi naik dan interval fungsi turun. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi, yaitu tentang nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi trigonometri. Kita memanfaatkan konsep dari turunan trigonometri. Masih trigonometri. Nah, prinsip dasarnya kemarin kan kita sudah mempelajari tentang titik stasioner. Titik stasioner itu titik X sama dengan A dikatakan titik stasioner jika f aksen X sama dengan 0 atau turunan pertama dari fx itu sama dengan 0. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan nilai maksimum dan nilai minimum, kemudian titik balik maksimum, titik balik minimum. Jadi konsepnya adalah yang namanya fungsi trigonometri itu kan ada puncak, ada lembah gini kan, bergelombang gini kan. Nah, bergelombang itu dia kan punya paling atas sama paling bawah kan. Nah, yang paling atas ini dinamakan titik balik maksimum, yang bawah ini titik balik minimum. Yang namanya titik itu berarti X, Y ya. Yang namanya nilai itu berarti Y-nya tok. Y-nya sama dengan berapa itu namanya nilai. Kalau titik itu berarti gandeng X, Y. Nah, titik balik maksimum sama titik balik minimum itu yang seperti apa ya? Seperti yang saya jelaskan ya. Ini di sini ini titik balik maksimum di titik stasioner A. Nilainya ini berapa? Nah, nilainya ini kalau dia nilai tertinggi berarti dia dinamakan nilai maksimum. Berarti titik maksimumnya adalah A, ini tadi FA. Minimum juga sama. Ini kan A titik stasioner kan. Nah, titik stasioner A ini di sini ini nilainya berapa Y-nya? Kalau Y-nya ini paling bawah, paling rendah, berarti nilainya minimum. Titiknya adalah A, FA. Ya. Bedanya itu toh ya sama, maksimum berarti dia tertinggi, minimum berarti dia terendah. Gimana caranya? Kita langsung ke contohnya saja ya. Kita ke langkah penyelesaiannya dulu. Kita pertama itu harus tetap menentukan titik stasioner dari fungsi yang diberikan. Cara menentukan titik stasionernya seperti apa, Bu? Lah ya, 2 minggu yang lalu itu saya sudah nggak menjelaskan lagi ya cara menentukan titik stasioner seperti apa. Coba dibuka buku catatannya, diingat-ingat lagi penjelasan saya kemarin seperti apa. Kalau kita sudah menemukan titik stasioner, baru kita mensubstitusikan ke fungsi ya. Kita kan ketemu X stasioner di titik mana aja. Nah, itu semuanya kita masukkan ke fungsi. Dari hasil substitusi itu pasti sudah terlihat mana yang maksimum, mana yang minimum. Kalau lebih dari 0 berarti maksimum, kalau kurang dari 0 berarti minimum. Nah, untuk meyakinkan kita bahwa FA itu maksimum atau minimum, kita melakukan uji turunan kedua. Turunan kedua itu yang bagaimana? Turunan kedua itu adalah, jadi dari fx diturunkan itu kan menjadi f aksen x. Nah, dari f aksen
aksen X itu diturunkan lagi. F aksen X diturunkan lagi berarti menjadi F double aksen. Aksennya ada 2. Nah, ini namanya turunan kedua. Dari sini, dari melakukan uji turunan kedua, kita sudah menentukan turunan keduanya apa. Kemudian kita substitusi X titik stasioner pada turunan kedua. Ketentuannya ini kebalikannya ya. Turunan kedua hasilnya, hasil substitusi ke turunan kedua, kalau hasilnya kurang dari 0 itu maksimum. Kalau F double aksennya lebih dari 0 itu nilai minimum. Jadi untuk nilai maksimum minimum ini turunan keduanya ini tandanya berlawanan ya. Biasanya kan maksimum lebih dari, tapi kalau yang ini turunan keduanya hasilnya harus kurang dari 0, itu namanya maksimum. Tapi kalau F double aksennya lebih dari 0 nanti dia minimum. Ini dicatat perbedaannya dari kemarin ya. Titik stasioner berarti F aksen X sama dengan 0. Kalau fungsi naik, interval fungsi naik berarti F aksen X lebih dari 0. Interval fungsi turun berarti F aksen X kurang dari 0. Sekarang yang nilai maksimum F double aksen X kurang dari 0. Kalau yang nilai minimum F double aksen X lebih dari 0. Itu dicatat. Dan langsung kita ke contoh. Di sini ada fungsi fx sama dengan sin 2x pada interval 0 derajat sampai 360 derajat. Kita mau mencari nilai maksimum sama nilai minimum. Nilai maksimum dan nilai minimum. Cara yang pertama tadi adalah menentukan titik stasioner. Menentukan titik stasioner ini kemarin sudah saya bahas dulu yang lalu, dan saya juga menggunakan fungsi yang sama. Fx sama dengan sin 2x, dibuka lagi catatannya. Saya menggunakan fungsi yang sama, fx sama dengan sin 2x. Intervalnya juga sama, jadi nggak saya uraikan lagi ya. Kita peroleh berapa? Yang di catatan itu kita pasti ketemu ini. X sama dengan 45 derajat, 135 derajat, 225 derajat, dan 315 derajat. Nah, titik-titik stasioner ini kita baru bisa lanjut kalau sudah ketemu titik stasioner. Jadi nanti kalau misalkan kalian kan soalnya nggak mungkin ini terus kan, nggak mungkin sin 2x terus kan, fungsinya macam-macam. Itu harus dicari dulu titik stasionernya pakai cara yang 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu kan sudah saya ajari mencari titik stasioner, itu menggunakan cara minggu yang lalu. Kemudian kita ketemu X, jadi bukan ini yang dipakai untuk soal yang lain, ya beda lagi nanti hasilnya, tergantung fungsinya apa. Kita udah ketemu titik stasioner. Langkah keduanya berarti kita mensubstitusikan X dan kita mensubstitusikan ini nggak usah ya, ini ngapain ini dari sini, bentar tak hapusnya. Kita mensubstitusikan X titik stasioner pada fungsinya tadi fx sama dengan sin 2x. X nya tadi kita ketemu X sama dengan 45, 135, 225, dan 315. Boleh pakai 2, boleh pakai 4-4-nya, atau boleh pakai semuanya nanti. Kan nggak selalu 4 nanti titik stasioner, itu tergantung yang kalian temukan nanti itu berapa. Oke, saya ini hitung semuanya ya. X sama dengan 45 kita substitusikan ke fx sama dengan sin 2x. Jadi ini sin 2 kali 45 berarti sin 90. Sin 90 hasilnya sama dengan 1. Jadi f45 sama dengan 1. Yang x sama dengan 135 sekarang disubstitusikan. 2 kali 135 berarti 270. Sin 270 berapa? Sin 270 ada di pembatas kuadran
3 dan 4. Berarti sin di kuadran 3 dan 4 itu bernilai negatif. Berarti di sini hasilnya minus. Negatif 1. Sama ini juga langkah-langkahnya. 225 disubstitusikan, hasilnya positif 1. 315 disubstitusikan, nanti hasilnya negatif 1. Dari sini aja kan udah jelas mana yang maksimum, mana yang minimum. Ini positif kan, berarti lebih dari 0. Yang ini negatif berarti kurang dari 0. Ini positif berarti lebih dari 0. Ini negatif berarti kurang dari 0. Dari hasil substitusi ini udah bisa diambil kesimpulan sebenarnya. Nilai maksimumnya adalah 1. Nilai minimumnya adalah negatif 1. Nilai maksimumnya ini, minimumnya ini, titik maksimumnya, titik berarti gandengan X, Y. Nilai maksimumnya kan ini 1. Yang nilainya 1 kan berarti 45 sama 225. Berarti penulisannya X, Y 45 derajat, 1 dan 225 derajat, 1. Untuk yang nilai minimumnya tadi negatif 1 ya, pada titik 135 dan 315. Berarti penulisannya 135 derajat, negatif 1 dan 315 derajat, negatif 1. Untuk meyakinkan kita apakah sudah betul 1 dan negatif 1 itu adalah nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi fx sama dengan sin 2x, kita melakukan uji turunan kedua. Ini langkah 3 ya. Langkah 3 ya, melakukan uji turunan kedua. Fx-nya sin 2x. Saya jelaskan cara melakukan turunan, menurunkan turunan. Ini 2 kali turunan. F aksen x berarti ya turunannya, cara menurunkan kan. Turunnya sin adalah cos, terus turunannya 2x adalah 2. Berarti f aksen x sama dengan 2 cos 2x. Dari f aksen ini kita turunkan lagi menjadi f double aksen 2. Turunannya cos adalah min sin 2x. Turunannya 2x adalah 2. Berarti hasil f double aksen atau turunan keduanya fx adalah min 4 sin 2x. 2 kali min kali 2 berarti min 4 sin 2x. Kita ketemu turunan keduanya, kemudian kita substitusikan. Ini langkah keempat. Keempat. Kebalik ya. Nah, langkah keempat, mensubstitusikan x titik stasioner pada turunan kedua. Jadi yang dimasukkan ke turunan kedua. Kalau tadi yang pertama kan dimasukkan ke fx-nya, yang ini dimasukkan ke turunan kedua. Tadi kan stasionernya 45, 135, 225, 315. Nah ini saya cuma ngitung 2 tok, cuma meyakinkan, kan nggak harus semuanya juga, nggak masalah. Oke, f double aksen x sama dengan min 4 sin 2x. X nya kita ganti 45, jadi min 4 sin 90, min 4 kali sin 90 hasilnya 1. Berarti min 4 kali 1 negatif 4. Yang ini juga sama ya, caranya kita ketemu positif 4. Tadi di definisi nilai maksimum dan nilai minimum itu tadi apa? F double aksen yang nilainya kurang dari 0 itu dinamakan nilai maksimum. Turunan kedua double aksen kurang dari 0, turunan kedua dari F double aksen kalau kurang dari 0 berarti nilai maksimum. Tapi kalau F double aksen lebih dari 0 berarti dia nilai minimum. Harus diingat-ingat. Ya ini juga sama nanti. Kalau ini pasti seperti yang saya bilang kemarin ya, pasti
naik turun naik turun naik turun, selang-seling gitu ya. Kalau ini maksimum berarti ini minimum, berarti ini maksimum berarti ini minimum, selang-seling ya. Jadi gampang sebenarnya trigonometri itu kalau kita tahu sifat-sifatnya ya. Oke, berarti kita bisa mengambil kesimpulan nilai maksimumnya adalah 1 dengan titik nilai maksimum yang tadi ya. Ini sama, hasil kesimpulannya sama. Ini untuk membuktikan saja. Oke, udah selesai sampai sini. Caranya agak panjang yang di titik stasioner. Di langkah pertama menentukan titik stasioner. Untuk kemudian tinggal mensubstitusikan aja, wis cepet gitu ya. Udah selesai. Kita cuma butuh berapa menit? 15 menit kayaknya. Udah, kalau ada yang tanyakan bisa menghubungi saya via WA atau kalian chat di komentar kelas di Google Classroom, itu juga biar semuanya tahu permasalahannya apa. Udah selesai kayak gini, biasanya seperti biasa saya berikan latihan soal biar afdol mengaplikasikan materi atau ulasan tadi yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir. Fungsinya beda Bu, beda sekali dengan contohnya tadi, jelas. Tapi kalau sampean paham konsepnya, bentuk fungsi seperti apapun, ya stop terapes saja, gampang. Konsepnya tetap sama, konsepnya sama. Dicoba dulu, jangan menyerah. Ketemu soal yang susah, ketemu soal yang beda dari contoh, ya jelas kita Bapak Ibu Guru hanya memberikan contoh dari yang mudah ke yang sulit. Karena kita keterbatasan waktu, tadi sudah saya kasih yang mudah mendekati susah. Nah, ini yang saya fungsinya juga sebenarnya kelihatannya saja susah, tapi sebenarnya gampang ya. Silahkan dicoba untuk membuktikan. Oke. Sekian dari saya hari ini. Selamat belajar. Tidak ada suatu usaha yang sia-sia ya. Jangan lupa diiringi dengan doa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.